Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joseph Hibretan Semakut dari kelas 10 E2 nomor absen 14 dengan wali asuh Ibu Seni Handiani, dan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang penyimpangan sosial dengan guru mata pelajaran Bu Ayu Wiwin. Cekidot. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial umumnya bisa diartikan dengan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya, ada menyontek, terlambat masuk sekolah, dan masih banyak lainnya. Adapun tokoh yang mengatakan bahwa penyimpangan perilaku merupakan tindakan yang oleh sejumlah orang dianggap hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Ada juga yang mengatakan bahwa penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang dari suatu norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha pihak berwenang memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Sebentar, kayaknya ada yang aneh sama logonya. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? Itu ternyata merupakan sebuah video contoh suatu perilaku menyimpang. Berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang memiliki 3 faktor penyebab, antara lain sosialisasi tidak sempurna, sosialisasi suku budaya menyimpang, dan yang ketiga adalah anomie. Oke, kita mulai dari sosialisasi tidak sempurna. Ini merupakan perilaku menyimpang yang berasal dari agen sosialisasi primer. Misalnya, seorang anak laki-laki melakukan kekerasan kepada seorang anak perempuan dikarenakan ia melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya, sehingga dia mempraktekkan hal tersebut di kehidupannya. Dan yang kedua, ada sosialisasi subbudaya menyimpang. Ini merupakan perilaku yang berasal dari agen sosialisasi sekunder. Misalnya seorang remaja terjerumus ke lingkungan yang tidak baik dikarenakan ia berteman dengan anak-anak yang nakal seperti geng motor atau mabuk-mabukan atau bisa jadi merokok. Yang ketiga, ada anomie. Perilaku menyimpang ini dikarenakan ketidakjelasan dalam suatu aturan, sehingga individu tersebut melakukan perilaku menyimpang. Next. Oke, kali ini kita akan bahas tentang teori perilaku menyimpang. Teori ini ada 4. Yang pertama, labeling menurut Edwin Lambert. Teori ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena pemberian cap oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok. Contohnya, pemberian cap negatif oleh masyarakat kepada sekelompok anak pang. Yang kedua, ada differential association menurut Edwin Sutherland. Perilaku menyimpang dikarenakan oleh alih budaya yang dilakukan oleh individu. Berperilaku menyimpang karena pengaruh dari agen sosialisasi sekunder. Contohnya, seorang anak remaja yang berperilaku baik di saat ia bersama keluarganya, namun melakukan perilaku menyimpang di saat ia bersama teman-temannya. Yang ketiga, ada konflik menurut Karl Marx. Perilaku menyimpang karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok bourgeois dan kelompok proletar. Yang keempat, ada adaptasi menurut Robert K. Merton. Teori ini adaptasi terhadap nilai dan norma dan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah konformitas, inovasi, ritualisme, reteriatisme, dan rebellion. Yang pertama ada konformitas. Konformitas adalah perilaku individu yang sesuai dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, seorang anak yang giat belajar agar nilai ulangannya tinggi. Yang kedua, ada inovasi. Adalah perilaku individu yang mengikuti tujuan yang telah ditentukan, tetapi menggunakan cara yang salah. Contohnya,
seseorang yang ingin kaya melalui korupsi, seperti misalnya pejabat DPR. Ya, lanjut yang ketiga ada ritualisme. Ritualisme adalah perilaku individu yang meninggalkan tujuan budaya, namun tetap berpegang teguh pada cara yang ditetapkan masyarakat. Contohnya, karyawan yang tidak ingin naik pangkat karena takut gagal. Yang keempat, ada retretisme atau penarikan diri. Perilaku individu yang menarik diri dari masyarakat. Contohnya, orang kaya yang apatis dan tidak ingin mengetahui terhadap masyarakat di sekitarnya. Yang kelima, ada rebellion. Rebellion atau pemberontakan. Rebellion adalah perilaku masyarakat yang tidak mengakui struktur masyarakat yang ada, tetapi berupaya menciptakan struktur sosial yang baru. Contohnya, demo buruh, mahasiswa, rakyat dalam penggunaan Orde Baru. Dan akhirnya kita menuju yang terakhir, yaitu jenis-jenis perilaku menyimpang. Jenisnya ada 6, yaitu penyimpangan primer, sekunder, individu, kelompok, situasional, dan sistematik. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Contohnya, pegawai atau karyawan yang bolos kerja, anak laki-laki yang memakai anting, dan juga siswa yang terlambat masuk sekolah. Yang kedua ada penyimpangan sekunder. Perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku penyimpang dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya perjudian. Yang ketiga ada penyimpangan individu. Penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tanpa melibatkan orang lain. Contohnya pencurian yang dilakukan oleh seorang diri. Yang keempat penyimpangan kelompok. Penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah orang, yang salah satunya geng mafia. Yang kelima, penyimpangan situasional. Penyimpangan yang disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasi sosial di luar diri individu dan memaksa diri individu melakukan penyimpangan. Contohnya, seorang ayah yang terpaksa mencuri karena ia mencoba menafkahi keluarganya, namun dengan perbuatan salah. Dan yang keenam, penyimpangan sistematik. Perbuatan menyimpang yang dibenarkan oleh anggota kelompok. Sekian penjelasan bab penyimpangan sosial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kelebihannya hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, lanjut yang ketiga. Ada retretisme. Yang bersifat temporer. Yang keempat, ada ritualisme. Kok ritualisme lagi? Karyawan yang tidak ingin jatuh kan